Kalau kita menyebut rumah sembahyang, masjid, dia menyebutnya Bet Tepilah, bukan church, bukan sinagoge. Sinagoge itu adalah tempat beribadah Katolik Ortodoks, atau dalam bahasa kita gereja. Yahudi, rumah sembahyang itu disebut dengan Bet Tepilah. Bet Tepilah, sekali lagi, rumah sembahyang adalah Bet Tepilah. Ini banyak yang mengajarkan keliru. Katanya sinagoge itu tempat sembahyang Yahudi. Yahudi agamanya bukan Kristen. Agama Yahudi adalah Yudaisme. Saudara-saudara, kalau saudara memperhatikan apa yang diungkapkan oleh Yahya Waloni tadi, maka terlihat bahwa dia mengatakan rumah sembayangnya orang Yahudi itu adalah Bet Tefilah. Setelah itu dia menyangkali bahwa sinagog itu adalah tempat sembayangnya orang Yahudi. Menurut dia, sinagog itu adalah tempat sembayangnya Katolik Ortodoks, tapi bukan Yahudi. Saudara, menurut saya ini lagi-lagi Yahya ini sedang menunjukkan kebodohannya, ya. Istilah yang dia pakai, istilah Ibrani Bet Tefilah, itu sebenarnya secara harfiah itu menunjuk pada rumah doa. Itu muncul misalnya dalam Yesaya pasal yang ke-56, ya. Yesaya pasal yang ke-56 ayat yang ke-7, ya. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Nah, rumah doa ini Bet Tefilah. Tapi itu istilah yang tidak terlalu populer. Istilah yang lebih populer di kalangan orang Yahudi yang berbicara soal tempat sembahyang mereka atau bait Allah itu adalah Bet Hamikdash, bukan Bet Tefilah. Jadi sebenarnya omongan Yahya ini juga tidak terlalu tepat, ya, karena mestinya tempat sembahyang mereka bait Allah ya Bet Hamikdash, bukan Bet Tefilah. Walaupun Bet Tefilah itu juga disebut rumah doa, atau rumah doa disebut sebagai Bet Tefilah. Nah, tapi saya mau lebih menunjukkan kebodohan dia ini dengan menunjukkan kepada saudara apakah benar bahwa sinagog itu adalah tempat sembahyang Katolik Ortodoks dan bukan sembahyang rumah sembahyangnya orang Yahudi, ya. Nah, saya kira memang orang ini selalu berkuar-kuar pintar bahasa Ibrani lah, Yunani lah, segala macam, tapi lagi-lagi dia menunjukkan bahwa dia sama sekali buta tentang hal itu, ya. Sinagog itu adalah bahasa Yunani, ya, sinagoge, ya, dan itu artinya rumah sembahyang. Tapi apakah itu rumah sembahyangnya atau tempat ibadahnya Katolik Ortodoks dan bukan Yahudi? Kita akan lihat, ya, apakah memang demikian. Nah, saya akan tunjukkan pada saudara. Mari saudara lihat Matius pasal 12 ayat 9. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Rumah ibadat mereka. Nah, mereka di sini itu pasti bukan orang Kristen, ya. Kenapa? Agama Kristen dengan gedung gerejanya belum ada pada waktu itu. Yesus masih ada di dunia kok, ya. Tapi ini disebut sebagai rumah ibadat. Berarti mereka di sini pasti adalah orang Yahudi. Nah, istilah rumah ibadat dalam Matius 12 ayat 9, mari kita lihat di dalam teks Yunaninya, ya. Matius 12 ayat yang ke-9. Ya, saudara lihat ini menggunakan kata Yunani sinagog itu dari sunagoge. Jadi jelas bahwa rumah ibadah ini adalah sinagog. Tapi rumah ibadah siapa? Rumah ibadah Katolik Ortodoks? No. Ini rumah ibadahnya Yahudi, ya. Lalu Matius 13 ayat yang ke-54. Matius 13 ayat yang ke-54.
Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Di rumah ibadat mereka. Mereka ini siapa? Orang Kristen. Waktu itu orang Kristen belum ada. Orang Kristen dalam arti pengikut Yesus sudah ada, tapi Kristen sebagai agama dengan tempat ibadat tertentu itu belum ada. Tapi ini sudah disebut rumah ibadat. Mereka ini pasti orang Yahudi. Nah, mari kita lihat Matius 13 ayat yang ke-54 dalam teks Yunani. Matius 13 ayat 54. Ya. Saudara perhatikan di sini ada kata-kata sinagoge dari kata Yunani sunagoge. Jelas rumah ibadah itu adalah sinagog, dan sinagog ini bukan punya orang Kristen. Bukan punya Katolik Ortodoks, tapi punyanya orang Yahudi, ya. Lalu saya berikan lagi Lukas pasal 7 ayat yang ke-5, ya. Lukas 7 ayat yang ke-5. Sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Nah, saudara, ini urusan dengan perwira Roma, ya. Nah, kalau saudara lihat konteksnya, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, dia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi. Jadi ini orang Yahudi. Orang Yahudi itu datang kepada Yesus minta supaya menyembuhkan hamba dari perwira itu. Nah, waktu mereka datang, mereka bilang, sebab ia, perwira itu, mengasihi bangsa kita, bangsa Yahudi. Dan dialah perwira itu yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Berarti ini rumah ibadat orang Yahudi. Nah, rumah ibadat ini apa? Mari kita lihat Lukas 7 ayat yang ke-5 dalam teks Yunani. Lukas 7 ayat yang ke-5, saudara perhatikan di sini kata sinagog. Ya, sinagog ini lagi-lagi dari kata Yunani sunagoge. Berarti sinagog itu adalah rumah ibadah orang Yahudi. Bukan rumah ibadah orang Kristen, bukan gereja. Ya. Lalu Kisah 17 ayat 1. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada rumah ibadah orang Yahudi. Ini eksplisit, ya. Rumah ibadah orang Yahudi. Kisah 17 ayat 1. Kita lihat teks Yunaninya, ya. Kisah 17 ayat 1. Saudara perhatikan, ini ada kata-kata sinagog. Dan kata sinagog ini dari bahasa Yunani sinagog, ya, sinagoga, ya. Jadi jelas bahwa di sini rumah ibadah orang Yahudi itu adalah sinagog. Lalu ayat 10-nya. Ayat 10-nya, tapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadah orang Yahudi. Rumah ibadah orang Yahudi, Kisah 17 ayat 10. Kita lihat, ya. Kisah 17 ayat 10. Lagi-lagi di sini muncul kata sinagoge, ya. Dan kata ini dari kata Yunani sunagoge, ya. Jadi jelas bahwa sunagoge atau sinagog itu adalah rumah ibadah orang Yahudi. Kisah 18 ayat yang keempat. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi. Bagaimana dia meyakinkan orang-orang Yahudi dalam rumah ibadat? Karena itu adalah rumah ibadat orang Yahudi. Nah, kita lihat teks ini dalam teks Yunani dalam Kisah 18 ayat 4, ya. Kisah 18 ayat 4, ya. Saudara perhatikan di sini ada kata sinagog. Sama dari kata Yunani sunagoge.
Berarti lagi-lagi Kisah 18 ayat 4 ini rumah ibadah, sinagog itu adalah rumah ibadahnya orang Yahudi. Nah, saya tambahkan satu ayat lagi, yaitu di ayat yang ke-19. Ya, ayat 19. Lalu sampailah mereka di Efesus, Paulus meninggalkan Priskila dan Aquila di situ. Dia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Kenapa bisa masuk rumah ibadat dan bicara dengan orang Yahudi? Karena rumah ibadat ini adalah rumah ibadahnya orang Yahudi. Itu disebut apa? Kisah pasal 18 ayat yang ke-19. Ya, saudara perhatikan di sini ada kata sinagog dari kata Yunani sunagoge. Jelas bahwa di sini kita bisa lihat rumah ibadah orang Yahudi itu adalah sinagog. Kata sinagog ini dalam Alkitab terjemahan King James Version itu muncul 57 kali, ya. Nah, dari kata Yunani sunagoge ini, dan jelas dari semua ayat yang saya tunjukkan ini, sinagog itu adalah rumah ibadahnya orang Yahudi, bukan rumah ibadahnya orang Katolik Ortodoks atau gereja seperti yang diomong oleh Yahya Waloni ini. Jadi jelas bahwa makhluk satu ini memang mulutnya terlalu besar, tapi otaknya tidak cukup bagus untuk menyampaikan apa yang merupakan kebenaran. Hanya dia terlalu berkuar-kuar, dan apa yang saya tunjukkan ini lagi-lagi menunjukkan kebodohan Yahya Waloni. Tapi sayangnya terlalu banyak orang yang percaya kata-kata dia. Demikian saja penjelasan saya. Semoga ini semakin membuka pengertian kita tentang siapa sebenarnya atau sampai sejauh mana kemampuan Yahya Waloni ini di dalam menguasai Alkitab dan kebenaran-kebenaran Kristen yang dia akui sebagai pakarnya. Padahal jelas ini hanyalah pameran kebodohan.